JPU dakwa Putri Chandrawati dengan pasal pembunuhan berencana. Dengan akal izinnya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna kepada terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Akan tetapi parahnya, terdakwa Putri Chandrawati justru turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta turut terlibat dalam cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa oleh saksi Ferdi Sambo hanya demi membela diri semata dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduhnya melakukan sesuatu di Magelang padahal belum jelas kebenarannya. Peran putih pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Ferdi Sambo mengklarifikasi ke almarhum, kau kurang ajar kau katanya sama istri saya. Karena dia tidak mengerti arti kurang ajar ini. Siap, kurang ajar bagaimana komandan, kan gitu. Jadi dia tidak tahu kurang ajar bagaimana. Tapi dia langsung ditembak, dihabisin. Ditembak oleh Baradae, ditembak juga oleh Ferdi Sambo dengan gaya tembakan execution style. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal izinnya beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menelepon Hendra Kurniawan Karupaminal. Selanjutnya Hendra Kurniawan Karupaminal dan Beni Ali Karuprovos saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpian peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap Putri Chandrawati dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Putri didakwa dengan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider 338 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Sejumlah peran Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Joshua menurut jaksa adalah menelpon Ferdi Sambo dan memesan PCR di rumah Saguling. Jaksa menyebut Putri Chandrawati juga berada satu ruangan dengan Ferdi Sambo saat suaminya itu sedang membeberkan skenario seolah-olah terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya saat menyusun plot di lantai 3 Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dalam skenario tersebut, Joshua melecehkan Polri yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu Richard datang dan Joshua menembaknya. Richard kemudian datang dan ditembak oleh Joshua dan dibalas oleh Richard, kata jaksa. PN Jaksel dari ini mengagendakan sidang dakwaan untuk Ferdi Sambo, Ricky Rizaldi, Putri Chandrawati dan Kuatmaruf dengan Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa, serta dua anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Sementara Baradae atau Richard Eliezer akan menjalani sidang pada Selasa 18 Oktober. Sedangkan untuk kasus obstruction of justice dengan majelis hakim yang sama digelar pada Rabu 19 Oktober. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dilakukan Ferdi Sambo bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Putri Chandrawati, Rizal Wibowo dan Kuatmaruf. Pembunuhan dilakukan pada 8 Juli 2022 yang bertempat di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. 15 menit berdua, Putri Chandrawati ngaku suruh Joshua resign. Pihak Putri Chandrawati mengklaim perihal isi pertemuan antara Brigadir J dalam kamar 15 menit. Pihak Putri mengaku saat itu Putri meminta Joshua mengundurkan diri
Awalnya tim pengacara Putri mengungkapkan kronologi Joshua melakukan pelecehan pada kliennya. Kemudian pengacara juga menjelaskan alasan kliennya memanggil Joshua ke kamarnya dan bertemu selama 15 menit. Selanjutnya Ricky Rizal membawa Nopriansyah Joshua Huta Barat ke kamar terdakwa Putri Chandrawati dan menunggu di dekat pintu kasar. Agar tidak terjadi keributan, terdakwa Putri Chandrawati mengatakan kepada Joshua, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Bunyi nota keberatan Putri yang dianggap dibacakan di PN Jaksel Senin 17 Oktober. Setelah diminta resign oleh Putri, Joshua keluar kamar sambil menangis. Joshua turun bersama Bribka Ricky Rizal. Kemudian Nopriansyah Joshua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal Wibowo. Katanya, dalam kasus ini Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana pada Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Budiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan. Rangkaian peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Sekitar pukul 15.28 hingga 18.00 WIB di Jalan Saguling 3 nomor 29 dan Kompleks Polri Duren 3 nomor 46. Namun awal peristiwa bermula di Perum Cempaka Residence Blok C3, Kabupaten Magelang yang merupakan rumah Ferdi Sambo. Selanjutnya disebut sebagai Rumah Magelang. Singkatnya, Ferdi Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Joshua. Selanjutnya, Ferdi Sambo disebut jaksa menyusun skenario bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak antara Eliezer dan Joshua dengan dalih Joshua telah melecehkan Putri. Peristiwa ini kemudian terbongkar dan membuat Ferdi Sambo dan kawan-kawan diadili dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim tolak permintaan kuasa hukum agar Putri Chandrawati dipindahkan ke Makobrimob. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan tim kuasa hukum yang meminta Putri Chandrawati dipindahkan dari rumah tahanan Salemba ke rutan Makobrimob Kelapa II. Kami tidak bisa mengabulkan permohonan ini kalau alasannya adalah anak, karena kediaman lebih dekat dengan Kejaksaan Agung dibandingkan Makobrimob, kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa setelah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum Putri di PN Jaksel 17 Oktober. Akan tetapi Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin dari keluarga terdakwa untuk menengok terdakwa. Majelis Hakim akan memberikan izin pada Selasa 18 Oktober dan kuasa hukum berkoordinasi dengan panitia pengganti. Kami berikan setiap 2 minggu sekali dan mengikuti ketentuan berlaku pada rutan Kejaksaan Agung di Salemba, kata Hakim Ketua. Putri Chandrawati resmi ditahan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada 30 September lalu di rutan Bareskrim Polri.